Buku Dunia Arab, pengarang Philip Kahiti, halaman 67 sampai dengan halaman 73. Para penulis sejarah Arab mengatakan bahwa segera setelah Nabi wafat, riaka seluruh tanah Arab yang berada di luar Hijaz terus memisahkan diri dari negara yang baru terbentuk itu. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa tidak mungkin lebih dari kira-kira sepertiga bagian saja dari tanah Arab yang selama hidup Nabi sungguh-sungguh sempat diislamkan atau sempat mengakui kekuasaan beliau, oleh karena alat-alat perhubungan tidak ada. Cara yang paling teratur untuk mengembangkan agama sama sekali tidak didapati dan oleh karena pendeknya zaman itu. Bahkan Hijaz sendiri, daerah yang langsung merupakan tempat Nabi bergiat melaksanakan tugasnya, baru dapat diislamkan 1 atau 2 tahun sebelum Nabi wafat. Selama suatu rentetan peperangan yang pendek tetapi seru, Abu Bakar berhasil menaklukkan daerah-daerah yang murtad itu satu demi satu, ketika mana panglima perangnya, Khalid ibn al-Walid menunjukkan kecakapannya sebagai panglima besar. Kini tanah Arab sudah bersatu dan siap sedia untuk bergerak maju. Yang pertama sekali mendapat gilirannya ialah Syria yang terletak di sebelah utara dari Jazirah Arab. Bizantium berkeras hendak tinggal menguasai negeri itu sebagai suatu bahagian warisan orang-orang Romawi dan Iskandar, yang diperolehnya kira-kira 1000 tahun yang lalu. Para pemimpin tentara Bizantium tidak insyaf, bahwa kelompok yang datang dari negeri Arab itu, yang kini sudah lebih jauh dari biasa keluar melintasi berbatasan negerinya, bukanlah hanya merupakan penyerbu sekali-sekali saja. Tidak lama kemudian mereka melihat bahwa musuh mereka sudah mempunyai tenaga yang baru dan dengan demikian musuh itu mempunyai senjata baru, yaitu keunggulan bergerak cepat. Unta Arab membawa suatu elemen baru dan tidak dapat dilawan dalam taktik peperangan. Tatkala pada suatu kali Khalid, pedang Allah, itu menerima perintah untuk pergi menolong pasukan-pasukan Arab yang sudah hampir dikalahkan oleh tentara Bizantium, maka majulah ia dengan suatu kecepatan yang dipaksa, dari Irak hilir melintasi gurun pasir yang belum ada jalan, sama dengan sepasukan pahlawan-pahlawan lama dan secara dramatis muncul tiba-tiba Delat Damasik, ibu kota Syria itu. Persediaan air untuk tentara diisi dalam kantong-kantong, dan persediaan untuk kuda diisi dalam usus unta-unta yang disembelih di tengah jalan sebagai persediaan makanan. 2 minggu kemudian Khalid sudah berdiri di muka pintu gerbang Damasik, bersama-sama dengan seluruh pasukan-pasukan Arab di bawah pimpinannya. Berdasarkan suatu tradisi, kota Damasik itu dari mana Paulus, Rasul dalam kitab Perjanjian Baru, pernah berhasil melarikan diri dengan jalan menurunkan dirinya di dalam suatu keranjang dari atas tembok kota itu, terkenai sebagai kota yang tertua di atas dunia. Tidak lama lagi ia akan menjadi ibu kota dari kerajaan Islam, sebab setelah terkepung selama 6 bulan, menyerahlah kota itu. Kota-kota yang lain pun bertumbanganlah didesak oleh para penyerbu. Masih ada lagi satu. Pertempuran Heraklius. Mesopotamia sebelah utara, Georgia dan Azerbaijan, demikian pula dengan serbuan-serbuan serta serangan-serangan yang selama beberapa tahun berturut-turut akan dilakukan terhadap Asia Kecil. Cara penyerangan dan siasat yang sama memberikan kemenangan pula bagi pahlawan Allah tatkala mereka selanjutnya berhadapan dengan Parsi. Dalam tahun 637 suatu pasukan Sasanidia yang besar melarikan diri dengan kacau balau pada suatu hari yang diliputi oleh taufan pasir, dan dengan demikian seluruh dataran rendah Irak yang subur di sebelah barat sungai Tigris terbukalah bagi kaum penyerang. Dengan ketabahan yang cas bagi kaum muslimin tersebut, mereka maju terus dan berhasil menyeberangi sungai Tigris yang sedang banjir pada waktu itu dengan tidak mengalami kerugian jiwa manusia. Seperti halnya dengan penduduk Syria, pun rakyat Irak menerima kedatangan kaum penyerang itu dengan rasa gembira. Penduduk di Irak dan di Syria menganggap kaum yang dipertuan mereka dahulu sebagai suatu kekuasaan asing yang dibenci dan baik kebudayaan Yunani, maupun kebudayaan Parsi yang dipaksakan dari atas tidak pernah diterima oleh penduduk asli untuk seluruhnya. Raja Parsi serta pasukan-pasukannya meninggalkan ibu kota Ktesiphon dengan tidak memberikan perlawanan apa sekalipun, dan kaum muslim pun masuklah dengan megahnya ke dalam kota kerajaan yang terbesar di bagian Asia sebelah situ. Dengan rangkatnya raja tersebut, yang dibunuh oleh salah seorang di antara pengikutnya dengan maksud merampas intan permata mahkotanya. Maka lenyaplah pemerintah yang terakhir dari suatu kerajaan yang berkembang selama 12 abad lamanya, suatu kerajaan yang selama 8 abad berikutnya tidak akan timbul kembali. Untuk pertama kalinya maka kini putra-putra dari negeri Arab yang tandus itu berkenalanlah dengan lukse dan kemewahan.
Istana kerajaan dengan ruangan tamunya yang luas, busur-busurnya yang indah serta perabot dan perhiasan rumahnya yang permai, amat jauh berlainan dengan rumah-rumah tanah liat di Jazirah Arab. Pendidikan orang Arab pun mulailah, dan sebagai yang sering terjadi dalam hal sedemikian, pendidikan itu berlaku dengan diikuti oleh kejadian-kejadian yang menggelikan. Kapur barus yang tidak dikenal mereka dan disangka garam, dipakai untuk masakan, beberapa prajurit dengan buru-buru menukarkan emas, yang belum pernah dikenal, kepada perak, yang sudah dikenal. Seorang anggota tentara yang kena tegur karena menjual seorang putri bangsawan yang ditunjuk menjadi bahagiannya untuk 1.000 dirham saja. Memberi jawaban ia, tidak pernah menyangka akan ada lagi bilangan yang lebih besar dari 10 kali 100, setelah melampaui perbatasan Irak dan setelah berada di negeri Parsi sendiri, kaum penyerbu itu pun berhadapanlah dengan perlawanan yang kuat sehingga diperlukan waktu selama 10 tahun untuk merampungkan penaklukan itu. Orang Parsi adalah Bani Arya, bukan Samyah dan mempunyai suatu kekuasaan militer yang teratur baik, yang lebih 4 abad lamanya telah mengadakan peperangan terhadap tentara Romawi. Tetapi mereka itu pun dapat ditaklukkan seluruhnya. Dalam tahun 643 orang-orang Arab sampailah di perbatasan India. Sedang kemenangan-kemenangan tersebut tercapai di timur, dalam keadaan yang sama kaum muslimin mat_iu pula ke arah barat. Kedudukan Mesir yang strategis, yang amat berbahaya karena dekat letaknya kepada Syria dan Hijaz, kekayaan buminya yang menjadikan negeri itu sebagai gudang gandum dari Konstantinopel. Kedudukan ibu kotanya Iskandariah sebagai pangkalan angkatan laut Bizantium dan kedudukan negeri itu sebagai pintu dari seluruh koridor Afrika Utara yang lain, semua alasan-alasan ini menyebabkan pandangan negeri Arab sudah lama diarahkan kepada lembah Sungai Nil. Dalam suatu percobaan untuk menyaingi kemenangan-kemenangan yang dialami oleh Khalid, maka Amir Ibn al-As dengan 4.000 penunggang kuda melalui jalanan Palestina sepanjang pantai yang banyak dilalui itu, jalanan yang pernah dilalui oleh Ibrahim, Cambises, Iskandar, Antiochus, keluarga yang suci, Yusuf, Mirjam dan Isa, dan Cartier, Dian dilalui oleh Napoleon dan Lord Allenby. Jalanan tersebut adalah jalan raja internasional dalam zaman itu, sejarah berlangsung pula seperti yang sudah-sudah pukulan yang mengacau balaukan, pengepungan dan teriak kemenangan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang jatuh sekali ini ialah Babilonia, setelah pasukannya diperbesar dengan cadangan-cadangan baru dari negeri Arab hingga berjumlah 20.000 orang berdirilah Amir pada suatu kali sambil memandang ke arah rentetan tembok dan menara yang seakan-akan tidak dapat dikalahkan, yang mengelilingi kota Iskandariah, ibu kota serta pelabuhan terutama dari Mesir. Pada suatu sudut dari kota itu menjulanglah dengan megahnya gedung Serapum, yang dahulu merupakan candi Serapis dan yang kini menjadi perpustakaan besar. Pada pihak yang lain tampak gereja Santa Markus yang besar dan indah, yang dimulai oleh Cleopatra sebagai candi Caesar untuk menghormati Julius Caesar dan diselesaikan oleh Augustus. Selanjutnya di sebelah barat berdiri 2 buah tugu merah, diperbuat dari batu uswan, yang dikatakan orang disuruh dirikan oleh Cleopatra, tetapi sebenarnya didirikan oleh Thutmose III, lebih kurang 1450 sebelum Masehi. 2 buah tugu yang kini menghiasi Thames Embankment di London dan Central Park di New York, pada latar belakang tampak pula Menara Paros, yang pada siang hari menyinarkan sinar matahari dan pada malam hari menyorotkan sinarnya sendiri dan pantaslah dianggap sebagai salah satu di antara 7 buah keajaiban dunia. Tentu sekali kesan yang diperolehnya oleh orang Arab dari gurun pasir itu tatkala dilihat semuanya ini akan serupa dengan kesan yang diperoleh seorang emigran tatkala memandang bayangan kota New York yang modern sekarang. Iskandariah mempunyai suatu garnisun sebesar 50.000 orang di sebelah belakang dari kota itu didapati seluruh kekuatan angkatan laut Bizantium, karena kota itulah pangkalannya. Para penyerbu yang jauh lebih kecil jumlah dan persenjataannya, tidak mempunyai sebuah kapal pun, tidak ada alat-alat pengepungnya dan tidak mempunyai sumber-sumber langsung untuk perlengkapan orangnya. Kira-kira setahun kemudian dapatlah dikirimkan harta yang menggembirakan kepada Umar, Khalifah di Madinah, dalam kata yang berikut, saya telah berhasil menaklukkan suatu kota yang tak usah kuuraikan bentuknya. Cukuplah kalau saja katakan, bahwa di dalam kota itu saja menjumpai 4.000 buah filia dengan 4.000 buah pemandian, 40.000 orang Yahudi yang membajar uang kepala dan 400 buah tempat di mana keluarga raja bersenang-senang. Khalifah Umar menjamu pesuruh jenderalnya dengan roti dan kurma, serta melakukan sembahyang di dalam masjid Nabi di Madinah. Allah Maha Besar.
Tempat perkemahan Amir, yaitu Heliopolis, kemudian dijadikan ibu kota yang terkenal dengan nama Kairo Tua. Disinilah para penakluk negeri Mesir itu mendirikan sebuah masjid sederhana, masjid yang pertama sekali berdiri di dalam negeri itu dan yang sampai pada masa ini masih tetap berada dalam bentuknya yang diperbaiki. Ada sebuah cerita yang mengatakan, bahwa atas perintah Khalifah maka Amir selama 6 bulan membakari buku-buku dari perpustakaan Iskandaria untuk memanaskan air dalam pemandian-pemandian yang banyak jumlahnya di sana. Tetapi cerita tersebut kebetulan adalah salah satu di antara berbagai cerita sedemikian itu yang merupakan dongeng yang baik, tetapi merupakan kenyataan sejarah yang tak beralasan. Perpustakaan yang besar itu, dan yang didirikan oleh raja dari Ahala Ptolomea, masih dalam tahun 48 telah musnah dibakar oleh Julius Caesar. Sebuah perpustakaan lain yang didirikan di kemudian hari dan terkenal sebagai perpustakaan cabang, dihancurkan dalam tahun 389 atas perintah Kaisar Theodosius dari Romawi. Nyatalah sekarang bahwa tatkala orang-orang Arab menaklukkan kota Iskandariyah, sebuah perpustakaan pun yang berarti tidak ada didapati di sana, dan tidak seorang penulis pun dari zaman itu yang pernah mempersalahkan Amir atau Umar dengan perbuatan sebagai dikatakan di atas itu. Dengan jatuhnya negeri Mesir, maka provinsi-provinsi kerajaan Bizantium yang berbatasan di sebelah barat negeri itu pun tidak mempunyai pertahanan lagi. Setelah Iskandariyah jatuh, maka untuk mempertahankan kemasyhurannya, ia memimpin pasukan berkuda dan maju terus ke arah barat dengan kecepatan yang khas bagi dirinya itu. Penerobosan sekali ini membawa Panji Nabi melalui pesisir Afrika Utara sampai ke negeri orang-orang Berber di Tripolis. Tidak lama kemudian ia pun akan bergerak terus